Kenapa saya katakan perkara ini penuh fitnah dan rekayasa? Sebab semua orang yang ditangkap dan bahkan terpidana dalam kasus terorisme yang tidak ada kaitan dengan saya telah diarahkan, digiring, bahkan dibuatkan konser opini melalui berbagai media. Beliau adalah seorang sarjana hukum, tahu bagaimana dia menempatkan diri supaya tidak terjerat oleh hukum, tapi bisa terjerat oleh intelijen, kan begitu. Rekam jejak digital itu nggak bisa dihapus. Rekayasa melalui instrumen hukum terhadap saya dalam perkara aku dipaksakan berjalan sedemikian rupa, seolah-olah saya ada kaitan dengan peristiwa ataupun dengan jaringan teroris. Pasti ada alasan ini itu segala macam, pasti itu gitu. Maling aja kalau udah ditangkap sama polisi, kalau bisa kabur sekabur-kaburnya gitu kan. Saya katakan, wahai komplotan pembunuh, sesungguhnya kalianlah sejatinya. Menantang negara, ya negara bilang lu jual saya belilah. Ketika orang hadir itu kan bisa saja ikut, bisa saja tidak. Mau difoto aja kan dia bilang, oh aku hadir gak tahu kok acaranya. Nah, dalam kerigitan itulah dibutuh data yang sekian banyak. Pasal 13C itu menjelaskan di sana bahwa siapapun yang menyembunyikan informasi tentang terorisme akan dipidana, bisa dipidana minimal 3,5 tahun penjara. Adanya kebencian yang mendalam secara ideologis terhadap Islam, sehingga suara kritis dan aspirasi dari umat Islam harus dibungkam dan dimusnahkan melalui rekayasa yang sedemikian rupa. Agama buat banyak orang adalah sebuah dogma yang tidak boleh dibantah. Begitu banyak kisah pemuka agama yang memanfaatkan agama untuk kepentingan dia semata. Sebagaimana sudah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff ayat 8 yang terjemahannya, mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut tipu daya mereka, tetapi Allah justru menyempurnakan cahayanya walau orang-orang kafir membencinya. Dan begitu kuat doktrin itu sehingga ketika dihadapkan pada sebuah kitab suci, orang jadi nggak punya harga diri. Padahal seandainya kita mau lebih luas pemikirannya, agama itu sebenarnya sebuah aturan supaya manusia nggak jadi binatang. Diam, Anda diam. Ganti gantian. Anda diam, belum saya ngomong. Dongoknya luar biasa. Bukan sekedar dongoknya luar biasa. Pasca penangkapan Saudara M pada tanggal 27 April 2021 lalu, penyidik 88 masih terus melakukan pendalaman dan pengembangan. Densus itu punya pengetahuan, punya pengalaman, punya alat bukti untuk menangkap teroris yang kebetulan namanya Munarman. Pasti terlihat. Ini rekeningnya dari mana datangnya itu. Jadi tidak ada bayat pun kalau ada rekening masuk. Itu sudah sangat kuat itu. Nah, jadi jangan dikira kita takut dengan senjata. Kita nggak takut. Di sini justru saya lihat ya, yang hadir di sini ini sudah rindu pada syahid semua. Ini sudah rindu pada syahid semua. Nah, nanti diuji ini media ini itu ada di pengadilan yang menentukan. Majelis Hakim yang mulia, intinya yang terhormat, penasihat hukum, penasihat hukum yang sedang kita. Alhamdulillah proses sidangnya akhirnya terlaksana setelah menunggu selama 8 bulan. Saya kembali penangkapan yang sana menang yang tuduhan yang direkayasa melalui kes bidding yang dikait-kaitkan dengan peristiwa pidana pihak lain yang tidak ada hubungan kausalitas dengan saya. Semoga semua yang telah memfitnah saya melalui berbagai rekayasa yang sistematis tersebut mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Menentukan orang yang bersalah bukan Densus, tapi hakim di pengadilan ini itu kan kaitannya dengan alat bukti. Ada giumnya begini, tidak kelihatan belum tentu nggak ada. Tahu bagaimana dia menempatkan diri supaya tidak terjerat oleh hukum, tapi bisa terjerat oleh intelijen, kan begitu. Nah, Pak Husin punya itu, itu nanti itu bahan-bahan intelijen untuk menjerat orang-orang yang bisa tidak terjerat hukum. Itu baru nanti detailkan lagi. Jadi selain dari foto dan video bayat 100 orang yang akhirnya terungkap juga hari ini atas adanya 19 ya, ini kan bisa jadi penguat. Jadi waktu pas bikin ada acara, ada demo lagi di atas podium dia mengatakan seperti itu. Ada masalah, masalah apa kita sama ISIS? Kita nggak punya masalah. ISIS saudara kita. Dia seolah-olah nggak ada problem sama ISIS. Sementara dengan adanya ISIS, negara-negara itu lulu lantah semua, berantakan. Itu sudah bisa itu.
Jadi bisa dikumpulin itu, Pak. Jadi nanti itu sama intelijen dicatat menjadi data antecedent. Nah, ini nanti yang akan mendukung para penyidik ini. Berkolaborasi lah mereka supaya tidak terjadi. Ya memang risiko zaman sekarang ini tidak seperti dulu. Ya saya rasa sih memang seperti itu. Cuman begini, kalau kita melihat FPI ini, dia itu jargon, dia itu yang paling depan lah untuk memperjuangkan visi misinya gitu loh. Orang yang kalau bahasa kasarnya ya, ibaratnya itu yang lagi jualan, dia itu kurir yang paling depan gitu, salesnya gitu. Oke. Untuk di bidang ini. Nah, orang-orang yang seperti ini nih, yang tergabung dalam FPI ini kan macam-macam karakternya juga gitu loh. FPI itu yang bergabung dengan FPI nggak semuanya ISIS. Kalau saya mau bilang ada dengan ISIS, saya insya Allah bisa kita buktikan gitu. Karena seperti Pak Sulaiman Ponto udah bilang dulu, kita susah untuk mencari buktinya. Tapi sekarang di media semua udah tersebar gitu, apa yang mau tutupin. Kalau mau bilang FPI itu ada ISIS-nya di situ, iya. Tapi di luar itu juga ada beberapa yang memang betul ingin berjuang bersama, tapi mungkin mereka melihat FPI itu secara awam aja, tidak melihat propaganda gitu loh. Kalau kita kan ngerti urusan intelijensi ini seperti apa gitu kan. Urusan FPI, memang FPI sudah game over, sudah dibubarkan, dan dengan tidak diambilnya langkah hukum oleh teman-teman yang waktu itu adalah pengurus FPI. Cuma di sisi lain juga menurut saya kita mengedepankan, jadi urusan begini, opini yang ada di masyarakat ini, apa yang mereka sampaikan mengenai enggak kita melawan ISIS kok, enggak kita anti ISIS kok, ini segala macam, itu kan sudah nggak bisa terbantahkan lagi dengan video-video yang sudah diucapkan sendiri sama Habib Rizik, termasuk ada videonya Munarman. Rekam jejak digital itu nggak bisa dihapus gitu ya. Orang mau bohong pun dengan adanya rekam jejak digital itu nggak bisa kaitkan dengan mereka yang tadinya mau bikin organisasi baru dengan nama yang sama tapi plesetannya beda, kepanjangannya beda, yaitu menurut saya sih hak mereka juga. Tapi kan orang masih mereka juga gitu yang ngebangun ketuanya, pemimpinnya, Habibnya, semuanya kan masih mereka juga gitu. Sementara pihak pemerintah sendiri sudah mengetahui dananya dari mana, kemarin sudah ketahuan gitu loh, bahwa ini memang ada pihak asing yang berusaha, yang ikut intervensi terhadap negara Republik Indonesia. Itu yang bahaya. Mereka mau bikin alasan mereka mau bikin ini baru dengan organisasi baru dengan nama yang sama, itu istilahnya cuma menutup malu doang, karena mereka udah betul-betul kalah lah istilahnya. Kalau dia itu nggak bergabung, udah tahu bendera ISIS gitu. ISIS itu kan rame sejak 2013 dan penampakan ISIS itu di seluruh dunia itu sangat menakutkan. Awal pertama kali deklarasinya itu kan nyembelih orang semua. Ini ISIS. Khusus kita lihat dari FPI, saya kan sudah pernah membuat anteseden FPI selama 15 tahun itu, saya bikin tulisannya itu. Melihat dari penampilan ini sudah mengakibatkan keresahan masyarakat. Kan sudah dibilang Pak Munarman nangis-nangis gara-gara dia punya rekening diblokir kan. Kenapa rekening saya diblokir? Sudah nangis-nangis dia tuh. Ya pasti rekeningnya ini asal usulnya sudah mulai kelihatan. Apalagi ada tantangan. Nah, kayak Pak Hussein Hil. Nah, jadi memang itu inline dengan itu. Baik. Dan kan sebenarnya semua ini kan pernah kita pernah cross check sebelumnya. Iya, cross check semuanya kita cross check. Semua kan kita sudah cross check. Ini kan bersambung. Ternyata kan bersambung. Betul. Sambung menyambung menjadi satu. Dan memang yang pernah kita cross check-kan itu terbukti benar begitu ya, Pak Sul? Saya bilang masalah itu hanya sepertiga di atas, 2/3 di bawah permukaan. Nah sekarang 2/3 di bawah permukaan laut itu mulai muncul. Mulai bermunculan ya. Tapi yang besarnya sekarang belum muncul banget ya. Nah, nanti akan muncul, pasti akan ketemu. Asal di cross check terus. Kenapa saya katakan perkara ini penuh fitnah dan rekayasa? Sebab semua orang yang ditangkap dan bahkan terpidana dalam kasus terorisme yang tidak ada kaitan dengan saya telah diarahkan, digiring, bahkan dibuatkan konser opini melalui berbagai media. Beliau adalah seorang sarjana hukum.
tahu bagaimana dia menempatkan diri supaya tidak terjerat oleh hukum, tapi bisa terjerat oleh intelijen, kan begitu. Rekam jejak digital itu nggak bisa dihapus. Rekayasa melalui instrumen hukum terhadap saya dalam perkara aku dipaksakan berjalan sedemikian rupa, seolah-olah saya ada kaitan dengan peristiwa ataupun dengan jaringan teroris. Ada alasan ini itu segala macam, pasti itu gitu. Maling aja kalau udah ditangkap sama polisi, kalau bisa kabur sekabur-kaburnya gitu kan. Saya katakan, wahai komplotan pembunuh, sesungguhnya kalianlah sejatinya. Ketika orang hadir itu kan bisa saja ikut, bisa saja tidak. Kalau di foto aja kan dia bilang, oh aku hadir nggak tahu kok acara. Pasal 13C itu menjelaskan di sana bahwa siapapun yang menyembunyikan informasi tentang terorisme akan dipidana, bisa dipidana minimal 3,5 tahun penjara.